Mata Kinan memiliki kilatan aneh di dalamnya. Aku akan beristirahat untuk saat ini. Kalian dapat melanjutkan ke fase berikutnya dari pelatihanmu. Perangkat lunak berikutnya akan segera siap. Baiklah, terima kasih untuk semuanya. Serahkan sisanya padaku. Kinan mengangguk untuk mengucapkan selamat tinggal. Saat dia melakukannya, Nando bergegas ke kantor untuk menelepon Vano untuk memberitahu dia tentang situasinya. Dia menjatuhkan komandonya, kehadiran militer ketika berbicara dengan Vano, seolah-olah dia adalah anak kecil lagi. Kakak, Kak Kinan benar-benar sesuatu yang lain. Aku sangat menyukainya. Bagaimana menurutmu dia bisa begitu pintar? Tidak heran sepupu kecilku juga sedikit jenius. Aku sangat terkesan, dia seperti dewiku. Nando menghela nafas saat kata-kata itu keluar dari mulutnya. Vano mengerutkan kening di ujung telepon, merasa seperti rahasianya yang berharga telah ditemukan. Tidak peduli seberapa bagus Kinan, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu terlalu bersemangat, dia memperingatkan Nando, sesuatu yang tidak sering dia lakukan. Nando tidak menerima petunjuk itu, dan melanjutkan tanpa basa-basi, bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya denganku? Dia kakakku Kinan. Bagaimanapun, dia akan tetap menjadi kakak iparmu. Sedikit rasa hormat mungkin bagus. Kak, apakah kau cemburu padaku? Nando menambahkan dengan senyum jahat tetapi dia dengan cepat meyakinkannya. Kak, jangan khawatir. Aku tidak punya apa-apa selain menghormati Kak Kinan. Namun, saya harus mengatakannya bahwa kamu harus bekerja lebih keras karena sepertinya dia tidak terlalu menyukaimu. Itu mengejutkan. Vano menjawab dengan dingin, itu bahkan tidak ada hubungannya denganmu. Pikirkan urusanmu sendiri. Baik, baik. Ngomong-ngomong Kak, kapan kamu akan pulang? Tidak yakin, mungkin sedikit lebih lama. Aku akan kembali secepat mungkin setelah aku menyelesaikan semuanya di sini. Kak, terima kasih. Aku juga akan bekerja ekstra keras untuk tidak mempermalukan nama keluarga dirgantara kita. Oke, itu saja. Aku akan menutup telepon. Vano menutup telepon dengan cepat karena dia tidak sabar untuk menelepon Kinan. Setelah mandi, Kinan menerima telepon dari Vano. Halo. Dia mengangkat telepon dan menebak dengan baik tentang apa panggilan itu. Seperti yang diharapkannya, Vano berkata dengan sungguh-sungguh, aku sudah mendengar semuanya dari Nando. Terima kasih dan maaf telah membuatmu melalui semua itu. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Kinan tidak suka menjelaskan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan pendapat orang lain tentang dirinya karena dia percaya bahwa pada akhirnya, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Karena itu, dia tidak terpengaruh oleh kecurigaan atau kata-kata orang karena dia tahu dia akan membuktikan dirinya pada akhirnya dan yang dipermalukan bukanlah dia. Dia memiliki kepercayaan diri dan tidak merasa perlu berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan orang lain. Vano menyukai ini tentang dia. Dia tersenyum. Mungkin aku harus menelepon orang-orang yang menentangmu dan meminta maaf sebagai gantinya, karena mengirimmu ke jalan mereka. Apakah hanya itu yang ingin kamu bicarakan? Kinan bertanya. Bibir Vano melengkung membentuk senyuman. Tentu saja tidak, aku punya sesuatu yang penting untuk memberitahumu. Apa? Kinan mengira dia akan mengatakan sesuatu yang penting, jadi dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk mendengarkan. Di ujung telepon yang lain terdengar pernyataan intim Vano, aku merindukanmu. Kinan terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, Vano berkata, aku akan kembali secepat mungkin. Jaga dirimu baik-baik dan banyak istirahat. Setelah itu, dia menutup telepon. Kinan melihat telepon dan memikirkan hal penting yang seharusnya dia katakan padanya. Jadi, dia merindukannya. Kinan berbaring di tempat tidur tetapi dia tidak merasa mengantuk karena pikirannya dipenuhi dengan aktivitas. Sekarang dia menyadari bahwa pikirannya,
dan mungkin bahkan hatinya, sudah mulai bereaksi terhadap kata-kata Vano. Mungkin Vano benar-benar berhasil melemahkan pertahanannya. Hal-hal di tim teknologi berjalan seperti yang direncanakan Kinan. Sesuai rencananya, ada gejolak baru dalam pekerjaan tim teknologi. Mereka menyadari kekurangan mereka dan mendorong diri mereka sendiri untuk mengatasinya. Sebelumnya, mereka menganggap pekerjaan mereka sebagai pekerjaan sederhana, ada kurangnya minat untuk penemuan, tetapi sekarang mereka memperlakukannya sebagai pengalaman belajar. Dengan bimbingan Kinan, mereka menjadi lebih banyak berinvestasi dalam pekerjaan mereka. Dalam keadaan seperti itu, peningkatan produktivitas dan perbaikan adalah hal yang wajar. Ini bekerja dengan sangat baik di seluruh peleton karena kemajuan tim Nando mulai mengejar dan kemudian melampaui kemajuan Arga. Anak buahnya senang dengan perkembangan ini, meningkatkan moral dan meningkatkan efisiensi pelatihan. Ada energi yang hidup di seluruh kamp. Mereka berharap setiap hari lebih dari 24 jam. Mereka menghargai setiap menit dan setiap detik dari pekerjaan mereka. Semangat positif semacam ini tidak ada sebelum kedatangan Kinan. Nando tidak dapat memperkirakan rangkaian peristiwa yang dibawa oleh Kinan ini. Yanda menghabiskan hari-harinya dengan tertawa. Setiap kali dia punya waktu, dia akan mampir ke ruang tim teknologi dan memuji Kinan. Dia adalah bintang perkemahan. Semua orang tidak sabar untuk membantunya. Bahkan makanan Kinan menjadi jauh lebih baik. Kontribusi dari kru dapur yang mencoba yang terbaik untuk menyenangkan palet Kinan dengan mengubah menu setiap hari. Perlakuan istimewa seperti itu karena dia bukan tentara resmi, dia adalah agen sipil khusus. Mereka berhutang padanya. Selain itu, dia tidak layak. Dia mendapatkan semua perlakuan istimewa yang mereka berikan padanya. Kalaupun ada yang merasa pengobatannya tidak cukup. Seiring berjalannya waktu, orang-orang menyadari bahwa Kinan bukanlah orang jahat terlepas dari penampilannya yang sedingin es. Tidak ada kepura-puraan dengannya, dan dia memperlakukan semua orang dengan adil. Namun, hal yang paling mengesankan tim teknologi adalah kesediaannya untuk mengajar orang lain. Oleh karena itu, tim teknologi menyerap pengetahuannya setiap hari seperti spons lapar. Melalui Kinan, mereka telah mempelajari teknik pemrograman dan jalan pintas yang lebih baik. Kinan praktis telah membuka dunia baru bagi mereka. Bahkan Reno menghabiskan hari-harinya di sisinya, mencoba belajar sebanyak mungkin darinya. Dia bahkan menolak undangan Yandek untuk minum bir. Reno tidak punya waktu untuk bermain dengan mereka karena dia perlu menikmati waktu untuk belajar dari Kinan. Tentu saja, perubahan besar dalam tim Nando tidak luput dari deteksi Arga. Dia bahkan tidak harus bergantung pada beberapa operasi rahasia untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Ini karena Kinan terlalu populer. Semua orang tahu Nando telah membawa bakat yang mustahil. Ini mengejutkan Arga. Tidak heran keluarga Dirgantara menahannya, Kinan memang sebaik itu. Abim berkata dengan sinis, dia masih sangat muda dan, dari informasi yang kami miliki, dia bahkan tidak menyelesaikan sekolah, bagaimana dia bisa begitu baik? Ini pasti kesalahan, mereka mempermainkan kita. Arga melirik ke samping padanya. Jika kamu terus begitu keras kepala, kita akan mati sebelum kita tahu apa yang menimpa kita. Abim terkejut, bos, kamu percaya ini? Tetapi jika wanita itu sangat kuat, kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Karena dia menderita amnesia selama bertahun-tahun. Arga tampaknya telah memahami segalanya. Dari informasi, dia seharusnya mendapatkan kembali ingatannya setengah tahun yang lalu. Lihat saja apa yang telah dia lakukan sejak itu. Abim membaca dokumen itu dan melihat pencapaian Kinan, mengalahkan Brahmasta Corps, membuka perusahaannya sendiri, merancang anggota tubuh tiruan yang sempurna.
Bahkan kehancuran keluarga Mahendra terkait dengannya dalam beberapa hal. Setiap satu dari hal-hal itu luar biasa dan dia berhasil melakukan semuanya dengan cepat. Abim mungkin tidak mengenal Kinan, tetapi dengan enggan dia mengakui bahwa dia bukanlah karakter yang sederhana, atau setidaknya, karakter yang perlu mereka waspadai. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.